Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi athari ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-mujalladus tsani. Kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-10 dalam bahas kitab ini. Nah, kita akan membahas pembahasan yang ada di halaman ke-10 hingga halaman yang ke-11. Insyaallah akan kita selesaikan ad-darsul awal, pelajaran yang pertama dalam pembahasan di hari Senin ini. Baik, ma'asyiral ikhwah azakumullah. Di halaman 10, tepatnya di soal ke-12. Di soal yang ke-12. Kita akan membaca ini. Lihat kata beliau di situ, Iqra al-mithalaini. Iqra al-mithalaini. Bacalah al-mithalain, dua contoh. Thumma qra, thumma iqra, tapi langsung masuk. Thumma qra al-jumal al-atiyata. Kemudian bacalah al-jumal al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat yang akan datang. Al-jumal sudah sering ya. Al-atiyah juga sudah sering. Ba'da dzalika uktubha ma'a kitabatil a'dadi. Ba'da dzalika uktubha ma'a kitabatil a'dadi al-waridati fiha bil huruf. Saya ulangi harakatnya. Iqra al-mithalaini thumma qra al-jumal al-atiyata. Ba'da dzalika uktubha ma'a kitabatil a'dadi al-waridati fiha bil huruf. Bacalah dua contoh, kemudian bacalah kalimat-kalimat yang akan datang. Setelah itu kata beliau, ba'da dzalik, sesudah itu, ba'da dzalik, setelah itu, uktubha, tulislah, maksudnya tulis nanti dari angka-angka yang akan datang. Ma'a kitabatil a'dad. Tulislah, uktubha, tulislah, ma'a kitabatil a'dad. Bersama menulis a'dad. Hitungan-hitungan. A'dad, jamak dari adat. Artinya bilangan, hitungan. Al-waridah, bilangan yang waridah. Waridah artinya datang. Tulislah bilangan angka-angka yang datang ini fiha bil huruf, yaitu dengan huruf. Jadi mau dibikinkan jadi tulisan kalimat. Misalnya ada angka 100, kita mau jadikan tulisan 100 itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya 100 kan mi'atun. Ya. Bahasa Arabnya 100 mi'atun. Baik, jadi sudah jelas ya soalnya. Suruh baca, ada dua contoh yang beliau contohkan, kemudian nanti ada 5 soal yang akan kita kerjakan. Dua contoh ini tertulis sebagai angka, tapi kita mau disuruh menjadikan dia seperti tulisan. Paham ya? Maksudnya dijadikan tulisan. Kata Syekh rahimahullah di sini, yang pertama beliau mencontohkan 100 sama dengan mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. Atau mi'atu imra'atin. Asalnya kan 100 tambah rajulun. 100 tambah rajulun, begitu. Dan mi'atun itu asalnya tanwin, mi'atun. Tapi kenapa ketika bersambung kalimat mi'atun dengan rajulun menjadi mi'atu rajulin?
Karena kalau dia menjadi susunan mi'atu rajulin, berarti itu adalah susunan mudhafun ilaih. Maka mi'atun yang asalnya mi'atun tanwin menjadi mi'atu, tidak bertanwin. Karena apa? Karena dia mudhaf. Dan rajulun menjadi rajulin karena mudhafun ilaih. Jadi maksudnya di sini apa? Kita disuruh menjabarkan penulisan 100 bahasa Arabnya apa? Secara tulisan. Bukan secara angka, tetapi secara tulisan. Paham ya? Makanya beliau mengatakan di sini 100 berarti sama dengan mi'atu rojulin. Kalau rojulin diganti perempuan tetap mi'atu imro'atin. Jadi nggak ada yang berubah. Hanya saja bedanya kalau mi'atu rojulin artinya apa? 100 laki-laki kalau rojulin. Kalau mi'atu imro'atin 100 perempuan. Sudah. Nah, ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tepatnya di halaman 11 di buku sesuai buku PDF, panduan PDF bisa dilihat di situ di halaman 11 bagian atas. Angka berapa itu? 1000. 1000 bahasa Arabnya adalah alfun. Ya, ini asalnya. Kalau tadi mi'atun 100 ya sama dengan mi'atun. Nah, ini untuk 100 ya. Walaupun orang Arab dia 100-nya begini ya. 1 kemudian titik. Dia nggak bulat titiknya. 100 seperti ini penulisannya bahasa Arab. Kemudian 1000 berarti 1000 titiknya 3. Kalau di sini kalau bahasa kita nolnya 3, 1000. Sama dengan bahasa Arabnya adalah alfun. Alfun. Nah, jadi kalau kita mau bilang 1000, maka kita pakaikan kalimat alfun. Kalau 100 mi'atun. Tapi mi'atun tulisannya begini ya. Setelah mim ada alif dulu. Setelah mim ada alif dulu sehingga menjadi mi'atun. Kalau 100 alfun. Asalnya dia alfun, tapi kalau dia mudhaf nggak boleh bertanwin. Menjadi alfu. Makanya ketika kita lihat contoh di sini, beliau mencontohkan 1000 sama dengan alfu rojulin. Alfu rojulin. Sudah? Atau alfu imro'atin. Alfu imro'atin. Baik, berarti di sini kita bisa melihat alfu itu adalah mudhaf, rojulin. Kalau ditanya kenapa majrur, jawabannya dia adalah mudhafun ilaih. Imro'atun menjadi alfu imro'atin. Sudah ya? Bisa dijabarkan? Bisa ya? Yang penting kalau 100 mi'atun, kalau 1000 apa? Alfun. Dan dia menjadi mudhaf ya. Baik. Sekarang soal yang pertama. Soal yang pertama. Kita mau menjadikan dia menjadi bahasa Arab. Al-awwal nomor 1. Hadat tilfazu bi. Hadat tilfazu bi. Bi di situ artinya harganya. Saya sudah berapa kali juga ini jelaskan bahwa bi artinya harganya. Bi itu artinya harganya. Walaupun artinya dengan ya. Pada hukum asalnya bi artinya dengan. Tapi di sini bi artinya harganya. Hadat tilfazu, televisi ini, tilfaz artinya televisi. Tilfaz itu artinya televisi. Orang Arab menyebutnya tilfazun. Tilfazun. Tapi orang kita bilangnya televisi. Ya, siaran untuk digunakan menonton. Ya, walaupun zaman sekarang orang sudah nggak nonton lewat televisi lagi. Ya, lebih mudah menggunakan handphone. Di zaman sekarang sudah bisa mengakses segala sesuatu yang digunakan untuk menonton siaran. Baik. Hadat tilfaz berarti menerjemahnya yang ada alif lamnya dulu. Televisi ini B. B tadi apa artinya? Harganya. Televisi ini harganya titik-titik. Nah, itu kan ada angka 1000. Kemudian datang kalimat rial. Rial itu adalah real. Rial itu adalah real. Sekarang perhatikan di sini di papan tulis. Contoh kalimatnya tadi apa? Hadat hadat tilfazu bi, ya kan? Bi baru titik-titik kan 1000.
Bi 1000 rialin. Rial. Rial ini belum kita harakati dulu. Yang pertama di sini ada 1000. Kita mau berubah 1000 menjadi apa? Tadi 1000 apa bahasa Arabnya? Alfun. Berarti 1000 kita rubah menjadi bi. Nggak boleh menjadi alfun lagi karena ada bi. Menjadi bi alfi. Dan dia mudhaf ya. Menyandar ke sini. Berarti bi alfi. Hah? Bi alfi apa? Ri. Lan lin lun. Bi alfi rialin. Begini tulisannya. 1000 menjadi alfi. Asalnya alfun. Karena ada bi menjadi alfin. Karena dia mudhaf menjadi alfi. Rialin menjadi mudhafun ilaih. Berarti kalau kita mau bilang televisi ini harganya 1000 real, bahasa Arabnya hadzat tilfazu bi alfi rialin. Bi alfi rialin. Paham ya cara membuatnya? Kalau 1000 apa? Alfun. Kalau 100 mi'atun. Yang kedua, azani indi 1000 dolar. Indi 1000 dolar. Ini nomor 1. Nomor 2. Indi 1000 dolar. Indi 1000 dolar. 1000 bahasa Arabnya apa? Alfun. Ketika dia bersambung dengan dolar, maka alfun itu menjadi mudhaf. Berarti 1000 yang asalnya alfun menjadi hilang tanwinnya. Alfu. Hilang tanwinnya karena dia mudhaf. Berarti dolar ini mudhafun ilaih. Maka mudhafun itu maju. Maka menjadilah dolarin. Berarti apa artinya itu? Indi. Indi itu artinya aku mempunyai. Walaupun indi itu asal katanya di sisiku ya, di sisiku. Tapi kalau dia menentukan sesuatu kepemilikan bisa diartikan aku memiliki. Aku memiliki. Indi, aku memiliki, aku punya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya alfu dolarin. Aku punya 1000 dolar. Aku punya 1000 dolar. Kalau televisi tadi harganya 1000 real. Kalau di sini aku punya 1000 dolar. Baik, ini jawaban nomor 2. Silakan diisi di titik-titik itu. Bisa antum tulis saja setelah kalimat itu, soal bisa ditulis sama dengan kemudian tulis jawaban yang benarnya. Yang ketiga, as-salis, kata beliau, fi hadzal kitabi 100 safhah. Fi hadzal kitab 100 safhah. Nomor 3, fi hadza fi hadzal kitabi ya, fi hadzal kitabi 100 safhah. Safhah. Safhah itu artinya halaman. Safhah artinya halaman. Kalau ini buku kan, ini buku Dursul Lughat jilid kedua ini. Ini kalau misalnya begini, halaman sini dengan sini namanya satu lembar. Kalau safhah itu dia begini saja, satu halaman. Ya. Kalau begini depannya saja, belakangnya enggak. Itu namanya safhah. Ya, halaman. Baik, fi hadzal kitabi 100 safhah. 100 bahasa Arabnya kita mau ganti. Angka 100 kita mau diarabkan menjadi tulisan. Bahasa Arab apa tadi? Asalnya mi'atun. Fi hadzal kitabi mi'atu, tetap tu. Ya. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin.
Berarti artinya apa? Buku ini fi hadzal kitab, di dalam buku ini mi'atu safhatin. Ada 100 apa? Halaman. Nggak dibilang lembar ya, karena kalau lembar itu berarti 2 halaman. Satu lembar 2 halaman. Sementara safhah itu artinya halaman. Safhah artinya halaman. Yang keempat. Contoh yang keempat. Kata beliau di sini bikam itu bukan bikum. Kalau bikum artinya kalian. Di sini tulisannya bikam. Bikam. Bikam itu berapa ya artinya? Nomor 4. Bikam. Bikam hadhil haqibat. Bikam hadhil haqibah. Al-haqi. Bikam hadhil haqibatu. Bikam itu artinya berapa? Bikam, suatu kalimat ya. Kalau tadi kita artikan bi pakai arti harganya, ya bisa kita artikan harganya. Harganya berapa? Kam itu artinya berapa? Ya. Berapa hadhil haqibah? Berapa harganya al-haqibah? Al-haqibah itu sesuatu yang dipakai di belakang punggung untuk membawa barang. Ransel, tas. Haqibah, orang Arab menyebutnya haqibah. Ya, tas. Berapa harganya tas ini? Ini ditanya, udah ada jawabannya. Hiya ini artinya dia. Tapi dia kembali kepada haqibah. Karena yang ditanyakan adalah haqibah pakai hiya. Kita nggak pakaikan huwa. Hiya bi berapa itu? 100 rialin. 100 rialin. Berapa harga tas ini? Jawabannya hiya, maksudnya dia, maksudnya harganya tas itu hiya kembali kepada al-haqibah ya sini. Makanya pakai hiya karena yang ditanyakan adalah al-haqibah. 100. Kita hapus 100-nya, kita jadikan bahasa Arab. 100 mi'ah. Berarti bi langsung lanjut ya, jangan dipisah bi dengan mi'ah, langsung penulisannya begini. Mi'ati. Karena ada bi, maka menjadi mi'ati. Asalnya bi mi'atin, tapi karena mudhaf nggak boleh tanwin. Ini majrur, rialin, mudhafun ilaih. Berapa harganya tas ini? Hiya bi mi'ati rialin. Harga tas ini adalah 100 real. Baik. Jadi harus menggunakan hiya. Walaupun kita kadang nggak pakaikan hiya, langsung aja bi mi'ati rial. Tapi bagusnya kita pakaikan hiya. Kenapa? Karena itu lebih mencocoki. Semua orang tahu yang dimaksudkan apa. Karena hiya ini akan mengunci kalimat. Dia akan mengunci bahwa yang disebutkan harganya itu adalah harga tas, bukan harga yang lain. Karena kan kadang orang satu pembicaraan itu kan kadang ada banyak yang ditanyakan. Berapa harganya tas ini? Langsung disebut 100 real. 100 real itu harga yang mana? Harga tas, pulpen, buku kan kadang orang satu pembicaraan banyak yang dibahas. Jadi dikunci dengan kalimat hiya, itu menunjukkan khusus untuk si haqibah itu. Walaupun benar aja kalau kita jawab bikam hadhil haqibah, berapa harganya tas ini? Langsung kita jawab bimi'ati riyal, boleh. Tapi lebih bagusnya kita jawab pakai hiya, kita kunci dengan hiya. Dia, maksudnya tas itu harganya adalah bimi'ati riyal, 100 real.
Baik, yang kelima. Yang kelima, beliau mengatakan di sini, ini hati-hati ya, afwan ya, nomor 4 ini perhatikan dulu. Nah, ini hati-hati dalam penulisan bi. Bi ini kalau dia masih bisa disambung, sambung. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Baik. Kemudian, nomor 5. Yang kelima, fi hadhil kulliyati, ini agak panjang. Fi hadhihi al-kulliyati fi hadhil kulliyati 100 talibin min Pakistan. Talibin min Pakistan wa 100 talibin min Indonesia. 100 talibin min Indonesia. Kelihatan ya? Baik. Sekarang perhatikan. Fi hadhil kulliyah. Di sini kita harus tahu dulu arti satu-satunya. Fi di dalam. Ya kan? Atau pada. Karena fi ini bisa menjelaskan keterangan tempat. Ya, kita artikan pada atau di dalam. Kemudian hadhihi ini. Kuliah artinya fakultas. Fakultas. Kalau kampus bahasa Arabnya jami'ah. Jami'ah itu kampus, universitas. Tapi kalau apa namanya? Kuliah itu artinya fakultas. Jadi di dalam kampus, di dalam jami'ah itu ada fakultas-fakultas. Ada kuliatul tibbi, fakultas kedokteran, ada kuliatul handasa, fakultas handasa apa? Muhandis. Muhandis kan artinya apa? Insinyur kan? Berarti fakultas teknik. Nah, insinyur itu kan orang yang punya keahlian kan dalam bidang teknik suatu permasalahan. Walaupun titelnya zaman sekarang ST ya, sarjana teknik. Kalau dulu itu IR, titelnya di awal nama. Sekarang sudah tidak ada itu titel IR. Baik, fi hadhil kulliyati, di dalam fakultas ini ada 100 talibin. 100. Apa syaratnya 100? Kita hapus angka, dijadikan huruf. Fi hadhil kulliyati, di dalam fakultas ini mi'atu talibin. Mi'atu talibin. Ada 100 talib. Jadi kalau ada bertanya, kenapa di sini mi'atu Ustaz? Di sini fi hadhil kulliyati. Kenapa di sini ti, di sini tu? Jawabannya, ini sudah stop sampai di sini kalimat. Di dalam fakultas ini, ya kan? Di dalam fakultas ini, kenapa? Ternyata ada 100 talib. Jadi kalimat mi'atu ini nggak gabung dia. Pengikutan harokatnya nggak gabung dengan yang sebelumnya. Paham ya? Jadi dia sudah kalimat jumlah sendiri. 100 talib. Jadi di fakultas ini ada 100 talib min Pakistan. Mi'atu mudhof ya. Talibin mudhofun. Ada 100 talib min Pakistan. Min, apa artinya min? Dari Pakistan. Dari Pakistan. Mansub atau majrur?
majrur, ada min kan, huruf jar. Ada min huruf jar. Hanya saja mansubnya karena dia adalah ismul ladzi dan shorif, isim yang enggak boleh ditanwin. Dalam bahasa Arab isim enggak boleh ditanwin itu, maka ketika dia majrur, majrurnya dengan fathah. Kecuali kalau dia kemasukan alif lam, baru kembali majrur menjadi kasroh. Atau kalau dia mudhof ya, kalau dia mudhof. Baik, min Pakistan. Jadi di dalam fakultas ini ada 100 talib pelajar dari Pakistan. Wa 100 talibin min Indonesia dan waw artinya dan 100 juga dan 100 talib cocok ya, sama-sama 100. Iya. Dan mi'atu wa mi'atu hmm, wa mi'atu talibin dan 100 juga, ini jawabannya saya kasih garis bawahi. Dan 100 talib juga min Indonesia, yaitu Indonesia. Baik, berarti nomor 5 jawabannya mi'atu dan mi'atu. Mi'atu dan mi'atu. Baik, saya rasa ini gampang. Hanya kita menuliskan dari angka menjadi huruf. Seperti itu saja. Wallahu a'lam. Kita masuk di pembahasan ke-13. Di pembahasan 13 itu kata beliau kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyati. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyati. Buatlah kalimat kawin jumalan, buatlah kalimat musta'milan menggunakan al-kalimatil atiyah. Menggunakan kalimat-kalimat yang akan datang. Disuruh bikin kalimat kita ini. Disuruh bikin kalimat. Baik, di sini kita bisa hapus dulu ya. Ada berapa di situ? Ada berapa kalimat? 7. Yang pertama apa? Zakiyun. Apa artinya zakiyun? Hah? Cerdas ya. Zakiyun artinya cerdas. Kemudian yang kedua apa? Mi'atun. Artinya apa mi'atun? 100. Kemudian mutazawwijatun. Mutazawwijatun ya? Atau mutazawwijun? Ada taknya? Mutazawwijun berarti. Kalau nggak ada taknya, mutazawwijun. Mutazawwijun artinya apa? Sudah kawin. Sudah sold out. Sudah laku. Kemudian azabun. Azabun. Jomblo. Bujang. Belum sold. Walaupun dia sudah tua. Kalau belum nikah tetap azabun. Ya kan? Walaupun dia anak-anak. Kalau sudah menikah, mutazawwijun. Kemudian khuluqun. Khuluqun artinya apa? Punya akhlak yang baik. Akhlak mulia. Berakhlak. Kalau kita artikan berakhlak. Orang kan bilang, oh anak ini berakhlak. Maksudnya akhlak baik, bukan akhlak buruk pasti. Kemudian dolar. Dolar. Ghalin. Mahal. Ayo kita bikin kalimat ini. Yang pertama ada zakiyun. Nomor 1. Yang kedua ada mi'atun. Yang ketiga ada mutazawwijun. Yang keempat ada azab. Pakai zai, zal. Pakai zai. Azabun. Kalau dia pakai zal itu artinya azab, siksa ya. Ini azabun pakai zai yaitu artinya jomblo. Kemudian sama-sama tersiksa juga. Iya ya.
Baik, yang kelima ada khulukun. Kita disuruh bikin kalimat ini pakai kalimat contoh-contoh yang ini. Ada khulukun. Yang keenam ada dolar. Dolarun. 6. 7 ada ghalin. Ya baik, yang pertama di sini adalah ada zakiyun. Kita bisa bikin kalimat sesuai dengan kalimat contoh zakiyun yang ada di pembahasan apa namanya? Percakapan antara mudarris dengan Hasyim ya. Jadi kalau kita sudah bikin contoh kalimat itu, caranya itu kita bikin dulu bahasa Indonesianya. Setelah itu kita Arabkan. Kita bisa bikin contoh kalimat dengan contoh kata dari zakiyun. Ya kita katakan saja misalnya Muhammadun atau tadi siapa? Hasyimun. Hasyimun. Kan pembicaraan tentang si Hasyim kan? Hasyimun talibun talibun zaki. Nah, selesai kan? Mana dia? Ini dia. Sudah, begitu cara membuat kalimat. Hasyim adalah talib yang cerdas. Iya. Baik, berikutnya. Yang kedua mi'atun. Bikin kata dari kata mi'atun. Saya kita katakan hadza hadza hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Sudah, dua. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Jadi kalau kalimatnya mi'atun, bisa aja kita tambahkan bi. Menjadi bimi'ati riyalin. Nomor tiga, yaitu kalimat mutazawwijun. Kita kasih aja konteks pertanyaan. Misalnya, a amutazawwijun anta. Ini kalimat sempurna nggak? Apakah kamu sudah menikah? Amutazawwijun anta. Sempurna kan? Cuma butuh jawaban. Tapi kan sempurna, orang paham kan? Nah, ini juga bisa jadi kalimat. Jadi kalimat itu nggak mesti dia sempurna, ada pertanyaan, ada jawaban. Bisa saja dengan pertanyaan apa namanya? Pertanyaan amutazawwijun anta, selesai. Mana dia? Mutazawwijun. Sudah. Berikutnya yang keempat, azabun. Ya, azabun. Misalnya jomblo. Kita katakan ana, saya, azabun. Bervariasi lah ya. Bisa juga di sini kan a a'azabun anta, apakah engkau jomblo? A'azabun anta. Bisa juga dirubah. Bisa pakai contoh kalimat mutazawwijun anta. Bisa juga di sini dikatakan ana mutazawwijun misalnya. Bisa, itu kalimat juga. Cuman kan masa kita bikin lagi kalimat pakai contoh kalimat pertanyaan seperti di atas. Jadi kita katakan ana azab. Saya masih jomblo. Yang kelima, di situ ada kalimat khulukun. Kita bisa bikin kalimat misalnya Hasyimun. Karena pembicaraan masih pembahasan tentang si Hasyim. Hasyimun, kita katakan du khuluqin. Kalau khulukun itu kan dia apa namanya? Sifat ya, sifat yang dimiliki. Maka pakaikan zu ya. Hasyimun du khuluqin. Mana dia? Khuluqin. Hasyim adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian dolar, kalimat dolar. Dolar kita bikin kalimat misalnya dengan kalimat sebenarnya dolar ini bisa aja kita ganti hadal kitabu bimi'ati riyalin menjadi bimi'ati dolarin. Misalnya
Kam dolaron. Kam dolaron indaka. Nih contoh kalimat dolar. Kam dolaron indaka. Berapa dolar indaka yang kamu punya? Kamu punya berapa dolar? Kemudian terakhir yang ketujuh, ghalin. Ya, kita bikin kalimat dari ghalin. Hadza, sudah banyak ini ghalinnya. Hadzal kitabu. Hadzal kitabu ghalin. Kalau saya mau merubah al-kitabu menjadi al-hakibatu, tas, berarti berubah ya menjadi hadhihi al-hakibatu ghaliyatu. Sudah, hanya saja karena diminta ghalin, maka kita pakaikan kalimat haza. Hazal kitabu ghalin. Baik, berarti ini dia. Sudah selesai ya? Wahid sudah, isnan, nomor kedua bimi'ah, yang ketiga mutazawijun, 4 azabun. Ini ya. Yang kelima adalah khuluq, yang keenam dolar, yang ketujuh adalah ghalin. Yang kita sudah berhasil membuat dia menjadi kalimat. Ini silahkan, ini nanti dicatat ya, bahasannya ini. Ini dicatat ini semuanya ini. Dan ditulis di tempat-tempat yang kosong. Sehingga ketika ada yang meminta kita untuk menjadikan ini menjadi kalimat, antum tinggal bikinkan saja kalimat seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk terakhir pembahasan berikutnya, yaitu al-kalimatul jadidah. Terakhir, kosa kata baru. Al-kalimatul jadidah, kosa kata baru. Al-kalimat artinya kosa kata, al-jadidah baru. Kosa kata baru, kata beliau di situ, kosa kata baru adalah yang pertama zakiyun. Jamaknya adalah azkiya. Kalau dikatakan zakiyun, itu berarti mufrad, untuk satu. Jamaknya, kalau untuk banyak, berarti azkiya. Kalau kita katakan ana, zakiyun. Tapi kalau kita katakan antum, kalian, nggak bisa zakiyun. Harus azkiya, karena antum itu banyak. Kemudian, lari ke bawah. Mi'atun. Apa mi'atun? Hah? 100. Bahasa Makassarnya apa, Bu Ani? 100. Apa Rizky? Sibi. Sibi. Apa artinya? Sibilangang. Sibilangang ya, 100. Baik, mi'ah, 100. Kemudian bawahnya, mutazawwijun. Sudah menikah. Apa bahasa singkatnya sudah menikah? Enggak ada ya. Kalau orang belum menikah kan bahasa singkatnya jomblo. Kalau sudah menikah bahasa singkatnya apa? Enggak ada ya. Hah? Nyaman. Baik. Kemudian mu'jamun. Jamaknya ma'ajim, mu'jam. Sudah ada kita melewati contoh kalimat mu'jam? Hah? Kamus. Di mana mu'jam? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 10. Halaman 10 latihan ke-11. Ada kalimat mu'jam kan? Oh iya, nomor 3 ya. Tamrin 11 nomor 3. Hadzal mu'jamu. Mu'jam itu artinya kamus. Jamaknya ma'ajim. Jangan dijadikan nama ya. Oh bagus ini namanya, ma'ajim. Bikin nama anak laki-laki namanya ma'ajim. Jangan ya. Baik, najihun. Jamaknya najihuna, artinya sukses. Ya. Bisa aja kita bilang misalnya kalimatnya, misalnya suruh bikin kalimat najihun. Ganti aja, Hashimun talibun najihun. Jadi. Ya kan? Kalau untuk banyak orang, najihuna. Kemudian ghabiyun, jamaknya aghbiya. Ghabiyun sudah ada? Belum ada ya? Belum ada ghabiyun, tapi beliau tambahkan aja. Ghabiyun artinya lawan dari pintar, lawan dari zakiyun. Ya, ini mesti juga diketahui ya, supaya kita enggak jangan sampai kita cuma tahu pintar, kalau bodoh enggak tahu. Ghabiyun itu bodoh. Jamaknya aghbiya. Sebagaimana ghaniyun, jamaknya aghniya. Jadi kalau orang pintar kita bilang rajulun ghabiyun. Tapi kalau dia bodoh, rajulun afwan, kalau pintar rajulun zakiyun.
Kalau bodoh rajulun ghabiyun. Dan kalau cerdas itu zaki pakai zal di ujung lidah makhrajnya. Zal di ujung lidah. Kalau pakai zaki itu artinya suci. Beda kan? Suci dengan pintar. Enggak semua orang suci itu pintar. Dan enggak semua orang pintar itu suci. Baik, jadi beda huruf, beda arti. Kemudian berikutnya, alfun. 1000 atau 100? 1000. Azabun. Azabun. Apa azabun? Jomblo. Jamaknya azab. Kalau dalam Quran ada surah Al-Ahzab. Tapi itu ahzab ya. Bukan azab. Kemudian dolar. Dolar ya. Jamaknya dularatun. Dularatun. Jamak dari dolar. Yang berikutnya, ghalin. Mahal. Kemudian berikutnya, kembali ke samping, atas. Khulukun. Jamaknya akhlakun. Ya. Berarti kalau dikatakan orang ini memiliki akhlak yang baik, kita katakan dzu khuluq. Kalau kita bilang orang ini akhlaknya banyak sekali, semua akhlaknya baik-baik, maka kita katakan dzu akhlaqin. Baik, paham ya? Berikutnya, rubiyatun. Rupiah. Jamaknya rubiyatun. Yahudiyun, jamaknya Yahudun. Yahudiyun jamaknya Yahudun. Safhatun. Kalau Yahudiyun apa artinya? Agama ya. Yahudi itu agama, bukan organisasi. Jadi pahami itu agama. Jangan dipahami Yahudi itu seperti ormas, Muhammadiyah, NU, bukan. Yahudi itu agama. Sebagaimana Syiah itu agama juga. Ya. Agamanya apa? Syiah. Walaupun orang mengatakan itu pemikiran, bukan pemikiran tapi agama. Sudah dianut menjadi agama. Karena syariatnya pun beda. Walaupun dia masih mengikuti beberapa pembahasan terkait dengan syariat Islam, tapi syariatnya berbeda. Qurannya beda, azannya beda, iqamahnya berbeda. Demikian pula mereka memiliki baiat-baiat tertentu, sumpah-sumpah setia kepada pemimpin-pemimpin mereka. Mereka bukan dari kaum muslimin, berarti mereka agama. Kalau dibilang mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, berarti mereka agama sendiri. Bukan organisasi ya. Kemudian safhatun. Safhah artinya halaman. Jamaknya safahatun. Safahatun. Kemudian kumun jamaknya akmamun. Artinya apa? Kumun jamaknya akmamun. Artinya apa? Hah? Lengan baju. Nah, sudah ada ya? Kumun. Dzu kummin. Ya, hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Sudah ada berlalu. Artinya lengan baju. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.